tahun 2004. Mulai dari pintu masuknya itu ada semacam air terjun. Ya. Air terjun itu sambil ada diiringi dengan suara-suara teriakan-teriakan seperti terjadinya ketika tsunami. Teriakan-teriakan ketakutan masyarakat Aceh ketika terjadinya tsunami. Situ ada juga nama-nama yang telah yang dikenang ketika yang sudah meninggal pada saat kejadian tsunami. Ada sejarah bagaimana akan terjadinya tsunami, detik-detik kejadian tsunami, seperti misalkan ada gajah yang berlarian dan menjerit ketika akan terjadinya tsunami. Apa ya? Ya, foto-foto ketika tsunami, kenapa bisa terjadinya tsunami di museum Aceh ini semua dijelaskan. Museum tsunami, ada juga maket museum tsunami, karena museum tsunami ini berbentuk seperti kapal yang didesain sendiri oleh Wali Kota Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ini yang didesain dari Pak Ridwan Kamil. Ya. Kumaha Dama Punten ya, orang Sunda. Jadi ini salah satu karya dari Ridwan Kamil. Ya. Jadi dari pihak kakak apa ada sejarah ataupun histori ataupun pengalaman kakak waktu di 2014 waktu terjadinya musibah tsunami di Aceh? Bocah. Ya, masih bocah, tapi masih bisa sempat mengenang ya. Ya. Mulai dari terjadinya gempa, ya sangat. Itu pertama kali merasakannya gempa. Mulai dari naiknya tsunami, airnya tsunami itu lihat sendiri, naik ke atap rumah. Kakak termasuk naik ke atas rumah? Ya, karena tinggalnya dulu di Kampung Kramat. Ya. Kramat itu kan dekat sekali sama laut. Ya, ketika airnya datang terlihat dan terekam sangat jelas. Apa yang masih membuat kakak teringat akan hal waktu tsunami itu? Apa ada yang keluarganya yang kena musibah dari tsunami atau gimana kak, yang paling sedih buat kakak? Tapi kakak jangan nangis ya, cerita-cerita aja. Ya, keluarga ada yang terkena tsunami, khususnya dulu ada tante tercinta yang dimana-mana mengajak jalan-jalan, bocah ya. Nah, beliau habis bersama nenek juga habis bawa tsunami. Ya, namanya mungkin itu jalan yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Tapi bagaimanapun kehidupan tetap harus berjalan. Dari tsunami itu kita diberi pelajaran bahwasannya penting sekali untuk menerapkan mitigasi tsunami. Mitigasi bencana apabila terjadi. Jadi pasca tsunami sekarang sudah 2014, apa yang kakak rasakan? Apa ada rasa kebahagiaan atau rasa gimana kak kemajuan Aceh? Ya, pasca tsunami. Pasca tsunami ya. Kalau pasca tsunami sampai dengan sekarang, kalau terjadinya gempa tetap keluar rumah. Ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak keluar rumah, tapi meskipun kalau saya pribadi, kalau terjadinya gempa mau sekecil apapun, gempanya tetap keluar rumah. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana bencana itu terjadi. Kita tidak pernah tahu dampaknya secara nyata. Maka pentingnya adanya trauma itu menjadi pelajaran bagi saya. Ya. Berarti nggak mau terjadi lagi tsunami lagi? Kalau bisa tidak. Untuk mencegah terjadinya tsunami gimana kak? Kalau mencegah, ya itu udah pelajaran ke risiko bencana ya. Pertama, kalau dibangun dulu masyarakat yang menjadi masyarakat yang tahu penting adanya pengetahuan kepada anak-anak, khususnya kepada masyarakat, khususnya bagaimana apabila terjadi tsunami, kemanakah kita harus berlari. Kalau dari pemerintahnya adanya bangunan tinggi dan tahan gempa apabila terjadinya gempa. Juga perlu adanya pemecah ombak ya sekitar pantai. Jadi untuk meminimalisir terjadinya tsunami.
Oke, terima kasih kakak atas waktunya.